Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Dea Yulisaningsi, Miftahul Syakur, dan Rogawati akan menjelaskan terkait analisis jabatan industri. Adapun yang akan kami bahas adalah apa yang dimaksud dengan analisis jabatan, apa manfaat analisis jabatan, apa saja tahapan dalam analisis jabatan, dan yang terakhir, bagaimana analisis jabatan pada PT Citra International Underwriters. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada Saudari Rogawati untuk menjelaskan padanya. Silahkan. Adapun integrasi Islami analisis jabatan industri. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipikullah amanat atau jabatan itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat salim dan sangat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Lanjut. Adapun analisis jabatan menurut para ahli mengenai analisis jabatan menurut Sirait 2006 H.46 adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-fakta yang terjadi yang diperlukan guna menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam suatu jabatan. Menurut Donnelly 1993 H.38, analisis jabatan adalah proses pengambilan keputusan yang menerjemahkan faktor tugas manusia dan teknologi menjadi sebuah desain pekerjaan. Lanjut. Adapun pengertian analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis, serta menganalisis persyaratan apa saja yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan, serta personel yang dibutuhkan dalam pekerjaan sehingga sumber daya manusia yang dipilih dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Lanjut. Adapun manfaat analisis data. Yang pertama yaitu penarikan seleksi dan penempatan pegawai. Yang kedua sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga menilai kinerja atau pelaksanaan kerja. Yang keempat memperbaiki cara pekerja pegawai. Yang kelima merencanakan organisasi agar memenuhi syarat atau memperbaiki struktur organisasi sesuai badan dan fungsi jabatan. Yang keenam merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Yang ketujuh bimbingan dan penyuluhan pegawai. Sekian dari saya serahkan kepada rekan saya. Lanjut. Tahap analisis jabatan. Ada 3 tahapan analisis jabatan. 1. Persiapan dan perencanaan. 2. Pengumpulan data. 3. Pengolahan data. Prinsip dan perencanaan. 1. Penegasan kembali struktur organisasi yang akan menjadi pengagas bagi proses selanjutnya termasuk nama-nama jabatan dan tempatnya. Yang kedua, inventarisasi jabatan yang ada setiap unit kerja yang ada dan disusun berdasarkan integrasi dan diberi kode identifikasi. 3. Menetapkan metode pengumpulan data yang akan digunakan dan menyiapkan alat yang sama diperlukan atau formalitas. 4. Membentuk tim pelaksanaan analisis dan menjelaskan tentang metode yang akan digunakan. 5. Komunikasi atau penjelasan oleh peminatan perusahaan kepada semua pimpinan unit kerja dan semua karyawan tentang maksud dan tujuan analisis jabatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan timbulnya persepsi dan harapan keliru. Lanjut, pengumpulan data. Ada 3 tahapan pengumpulan data, yaitu 1. Metode observasi dan wawancara. Metode observasi berarti pelaksanaan analisis jabatan
mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerja dilaksanakan dan mencatatnya untuk diolah menjadi informasi. Sedangkan dalam metode wawancara, petugas analisis wawancarai langsung pemegang jabatan dengan mengajukan pertanyaan yang disiapkan lebih dulu, mencatat jawabannya untuk diolah menjadi informasi yang diperlukan. Kedua, metode kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk diisi. Daftar pertanyaannya itu bisa bersifat terbuka. Artinya penjawab harus memberikan jawaban menurut kehendak sendiri, dengan cara sendiri. Tidak dibatasi bila daftar pertanyaan itu bersifat tertutup. Maka pertanyaan sudah dibuat sedemikian rupa sehingga penjawab tinggal menjawab ya atau tidak, atau benar atau salah. Yang ketiga, metode kombinasi. Metode ini berarti menggunakan beberapa metode di atas sekaligus. Akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya analisis jabatan PT Citra International Underwriters. Analisis jabatan dilakukan melalui proses dokumentasi dan wawancara. Proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen perusahaan yang terkait dengan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama, menentukan faktor-faktor dan penilaian jabatan. Yang kedua, menentukan bobot nilai dari setiap faktor. Yang ketiga, analisa hasil interview dan kuesioner yang telah diisi. Yang keempat, analisa persyaratan jabatan. Yang kelima, penyusunan uraian jabatan. Yang keenam, melakukan pola penilaian jabatan sebagai dasar dari penentuan sistem personalia lainnya. Yang terakhir, mempersiapkan rekomendasi bagi perencanaan tenaga kerja, pola pengadaan, seleksi, dan penempatan pegawai, penilaian karya pegawai, sistem pemberian balas jasa, pelatihan dan pengembangan pegawai, sistem dan prosedur administrasi kepegawaian. Selanjutnya, hasil analisis jabatan pada PT Citra International Underwriters. Yang pertama, Board of Commissioner bertanggung jawab pada pengawasan baik secara umum maupun secara khusus terhadap perusahaan serta melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan. Yang kedua, Presiden, Direktur atau CEO, yaitu memastikan setiap direktorat berjalan sesuai fungsinya masing-masing serta melakukan pengawasan kinerja dari masing-masing direktur. Selanjutnya, yang ketiga itu audit komite. Itu merupakan bagian audit eksternal yang membantu Dewan Komisaris dalam meninjau perusahaan dan berkoordinasi dengan audit internal, serta memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, internal audit, yaitu bertanggung jawab memberikan penilaian independen mengenai efektivitas pengendalian internal, sistem dan implementasi manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, investment committee bertanggung jawab mengelola aset perusahaan dan jasa manajemen investasi dan rencana investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan direksi. Yang ketujuh, Risk Oversight Committee, itu bertanggung jawab dalam hal menyetujui kerangka kerja manajemen risiko perusahaan, kebijakan manajemen risiko, dan pengaturan kebijakan internal. Selanjutnya, Corporate Secretary, itu bertanggung jawab atas kinerja dari bagian corporate, affairs, legal, dan sekretariat. Selanjutnya, Operational Director. Operational Director memiliki tanggung jawab utama untuk memimpin direktorat operasional dan fungsi-fungsi yang berada dalam struktur direktorat operasional. Selanjutnya,
Yang kesembilan itu klaim. Divisi klaim memiliki tanggung jawab utama atas semua aktivitas yang berkaitan dengan klaim, meliputi PA Mikro, PA Plus, Travel Insurance, Health Insurance, dan General Insurance. Yang ke-10, Health Provider. Health Provider memiliki tanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan provider yang menjadi rekanan perusahaan dalam menjalankan bisnis kesehatan kumpulan. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari kelompok kami, yaitu yang pertama pengertian. Pengertian analisis jabatan adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin dan fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis, serta menganalisis persyaratan apa saja yang diperlukan dalam sebuah pekerjaan, serta personel yang dibutuhkan dalam pekerjaan, sehingga sumber daya manusia yang dipilih dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar. Yang kedua, manfaat untuk mendapatkan pekerjaan yang kompeten, yaitu dengan menilai kinerja pekerja, memperbaiki struktur atau fungsi jabatan, dan melakukan penyuluhan pegawai. Selanjutnya, yang ketiga, tahapan persiapan dan perencanaan adalah penegasan kembali struktur organisasi yang ada di setiap unit kerja dan disusun berdasarkan hierarki dan diberi kode identifikasi. Hal ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya salah pengertian dan timbulnya persepsi dan harapan yang keliru. Yang terakhir, analisis jabatan merupakan proses pengumpulan fakta atau informasi mengenai seluk-beluk suatu pekerjaan. Analisis jabatan pada dasarnya adalah suatu proses pengumpulan, penelitian, penguraian data, dan hasil jabatan. Adapun hasil analisis jabatan yang dilakukan PT Citra International Underwrite, yaitu PT ini sangat berpengalaman dan berkompeten dalam melakukan analisis pegawainya, mulai dari meneliti dokumen dan melakukan wawancara untuk mendapatkan pekerja yang kompeten. PT ini memiliki 38 pekerja kompeten dalam melakukan kinerja yang baik dan benar. Dan PT Citra International Underwriter berpegang teguh atau mematuhi peraturan dan menjalankan visi misi yang dimiliki PT Citra International Underwriter. Mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.